Buat Anda semua yang menikmati masa kecil ya di antara akhir 80 sampai dengan awal 90-an, mungkin kalau mendengar kata berubah itu mengingatkan dengan salah satu sosok superhero yang cukup ternama saat itu, yaitu Satria Baja Hitam ya. Atau kalau judul aslinya adalah uh, Kamen Rider ya. Nah, jadi kalau bicara mengenai Kamen Rider itu sendiri, versinya ada banyak dan yang populer di Indonesia di sekitar akhir 80 sampai dengan awal tahun 90 itu adalah Kamen Rider Black atau kalau versi bahasa Indonesia adalah Satria Baja Hitam dengan slogan berubah yang biasanya orang-orang seusia saya pada saat itu sangat senang atau bahagia sekali apabila pemeran utamanya yaitu Kotaro Minami sudah mulai melakukan gestur tertentu untuk melakukan perubahan dan meneriakkan kata berubah ya. Kalau dulu malah menyebutnya bukan kata berubah tapi mantra aji. Apapun itu, intinya adalah perubahan dari manusia biasa menjadi sosok manusia super. Nah, bicara mengenai berubah itu sendiri, bukan hanya dibutuhkan oleh mereka manusia yang bertransformasi menjadi sosok superhero, tapi berubah itu adalah sebuah keniscayaan dan perubahan itu adalah sesuatu yang mesti kita hadapi. Ada banyak cara, pendekatan, dan model dalam menghadapi yang namanya perubahan, dan salah satunya akan saya bahas kali ini adalah model perubahan yang dipopulerkan oleh Dr. Mary Lippitt, seorang founder dari Enterprise Management Limited. Nah, kalau beliau sendiri ini menyampaikan ada 5 elemen atau komponen yang dibutuhkan dalam suatu perubahan, sehingga kita mampu melakukan yang namanya pengelolaan atau memanage perubahan itu dengan baik. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan vision atau visi. Sederhananya adalah visi itu merupakan gambaran umum atau tujuan yang akan terjadi atau yang akan diwujudkan pada waktu mendatang. Dan visi ini sendiri bisa sifatnya jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, mengapa visi ini penting? Karena dengan visi yang jelas, itu nantinya akan membantu memudahkan untuk menentukan tindakan-tindakan, aktivitas-aktivitas, maupun kebiasaan-kebiasaan yang perlu dibentuk hingga akhirnya suatu visi yang dicanangkan itu bisa terwujud atau tercipta dengan baik. Nah, karena dalam pada kesempatan kali ini saya tidak membahas mengenai bagaimana cara menyusun sebuah visi yang ideal, silakan nanti teman-teman bisa berkunjung ke kanal YouTube yang memang membahas tentang bagaimana cara kita membuat atau mendefinisikan sebuah visi. Oke, itu yang pertama. Bicara mengenai visi yang memang ini sesuatu yang dibutuhkan dalam agenda perubahan. Dan visi yang dimaksudkan di sini ada dua macam ya. Yang pertama, bisa saja kita merupakan orang yang menduduki jabatan atau posisi yang tertinggi dalam sebuah organisasi, baik itu organisasi profit maupun non-profit, yang ingin melakukan sebuah gebrakan atau terobosan. Atau yang kedua, bisa jadi visi yang dicanangkan atau ditetapkan ini adalah sesuatu yang kita definisikan karena adanya kondisi di luar yang menuntut kita untuk bersifat atau bersikap dinamis atau lebih fleksibel lagi. Ya, itu yang pertama, visi. Selain visi, Dr. Mary Lippitt menyampaikan komponen kedua yang juga diperlukan adalah bicara mengenai skill atau keterampilan. Kenapa ini penting? Jangan sampai di luar sana perubahan sudah terjadi, kita gembar-gembor ingin melakukan juga gebrakan, ingin melakukan yang namanya perubahan, tapi tidak ditunjang dengan keterampilan yang mumpuni. Tidak dibekali atau tidak didukung dengan keterampilan yang memang mampu mengantarkan kita kepada tujuan dari perubahan itu sendiri. Bagaimana kalau saat ini belum ada? Tentunya itu menjadi sebuah agenda yang kedepannya perlu untuk dilatihkan, perlu untuk ditingkatkan, dan bahkan perlu juga nanti merumuskan bagaimana cara melakukan percepatan agar keterampilan yang memang betul-betul diperlukan bisa terrealisasi dengan kualitas yang baik dalam waktu yang tepat. Itu yang kedua, bicara mengenai skill atau keterampilan. Jadi sudah ada dua komponen. Yang pertama mengenai vision atau visi alias gambaran besar atau tujuan yang ingin dicapai atau ingin diwujudkan.
Yang kedua bicara mengenai skill atau keterampilan. Yang berikutnya, Mary Lipit menyampaikan ya, penting untuk merumuskan atau menetapkan apa yang disebut dengan insentif. Nah, kalau kita bicara mengenai insentif, tentunya identik dengan yang namanya kompensasi. Apalagi kalau saya sendiri, kalau jujur-jujuran ya, bicara mengenai insentif itu identik dengan faktor yang berkaitan dengan finansial. Namun, di sini beliau menekankan bisa berupa finansial maupun non-finansial, yang intinya adalah sesuatu yang bisa menjadi penggerak seseorang, sesuatu yang bisa memotivasi seseorang mau atau terpicu untuk melakukan sebuah kegiatan perubahan. Loh, kalau gitu orang-orang pada transaksional dong. Ya memang kenyataannya adalah manusia membutuhkan faktor lain, membutuhkan sebuah dorongan yang kalau misalkan secara kasat mata dan kita memandangnya secara singkat, kok ada transaksionalnya. Ya memang hukumnya seperti itu. Ya, orang mungkin akan tergerak melakukan sesuatu, jangan kita tuntut harus lakukan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh dedikasi dan pengorbanan. Tapi yang perlu kita pikirkan adalah apa sih yang menjadi insentif agar seseorang itu akhirnya mau dan mampu untuk menggerakkan, mau menjalankan agenda perubahan. Perlu ada insentif, perlu ada dorongan yang sifatnya bisa material maupun non-material, bisa finansial maupun non-finansial. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang disampaikan oleh Dr. Mary Lipit, itu penting bagi kita untuk menyiapkan yang namanya resources atau sumber daya. Sumber daya itu bisa orang-orangnya, bisa tools, bisa hal apapun yang itu akan bisa menunjang terwujudnya sebuah agenda perubahan, dan agenda perubahan itu bisa berlangsung dengan lancar. Ya, butuh banyak sekali sumber daya. Nah, kemudian yang kelima atau yang terakhir, ternyata untuk bisa merealisasikan sebuah agenda perubahan atau dalam hal inilah untuk bisa mengelola perubahan itu dengan baik, perlu yang namanya action plan atau rencana aksi. Sesuatu yang memang dirumuskan, sesuatu yang memang ditetapkan, bahkan terjadwal, mau melakukan apa dulu, kemudian berikutnya akan menjalankan apa. Ya. Sampai akhirnya visi itu bisa terwujud atau terrealisasi. Nah, bahkan boleh disimpulkan dengan sebuah notasi atau rumusan modal, change atau perubahan sama dengan vision plus skills plus insentif plus resources plus action plan. Menggunakan tanda tambah. Dan bahkan seorang dokter Mary Lipit menyampaikan apabila salah satu ada yang kurang, itu boleh dikatakan tidak akan terwujud, tidak akan terrealisasi yang namanya agenda perubahan. Contoh, kalau kita punya keterampilan yang baik, ya, bahkan merencanakan untuk mengembangkan diri dengan begitu tertata, kemudian ada insentif atau kompensasi atau dorongan yang jelas, kemudian ditunjang dengan support system atau segala sarana dan prasarana yang mendukung, kemudian juga adanya rencana aksi yang tersusun. Tanpa adanya visi, maka itu akan menyebabkan yang namanya confusion atau kebingungan. Lalu, kalau kita punya visi, gambaran kedepannya jelas, ya, pernyataan visinya betul-betul mudah untuk diejawantahkan, insentif atau dorongannya jelas, resources-nya mendukung, action plan-nya terencana dengan baik, tapi tidak ditunjang dengan skills atau keterampilan, maka yang terjadi adalah anxiety atau kecemasan. Kemudian, kita punya visi yang jelas, keterampilan pendukung yang cukup mumpuni, kemudian sumber daya yang mendukung, action plan yang tersusun dengan baik, tapi tidak ada insentif, ya, maka yang terjadi adalah resisten, karena tidak ada kejelasan tentang apa yang akan memotivasi atau mendorong seseorang untuk melakukan sebuah agenda perubahan yang kita canangkan. Berikutnya, jika kita punya visi, punya keterampilan, insentifnya pun jelas, action plan-nya itu terencana dengan baik, ya, tapi tidak ditunjang dengan hal-hal lain yang itu sifatnya mendukung, maka yang terjadi adalah frustration atau frustasi. Bayangkan, kita tahu mau melakukan apa, mau mencapai apa, keterampilannya sudah dibekali,
kemudian insentif atau kompensasi sudah jelas, kemudian sudah ketahuan melakukan apa, ya. Sekarang melakukan apa, kemudian nanti kita berikutnya akan melakukan apa, tapi tidak ditunjang dengan sarana prasarana yang mendukung, kemudian juga tidak difasilitasi hal-hal yang bisa membantu kita menuju ke tercapaiannya tujuan, maka orang akan merasa, ah sia-sia nih, skill oke. Ya kompensasi nanti akan dapat sih, tapi peralatan yang digunakan begini. Kemudian dukungan dari pihak lain juga tidak ada. Maka yang muncul adalah frustasi. Berikutnya, punya kejelasan visi, skill begitu mumpuni, insentifnya begitu jelas, resources atau segala hal yang memang diperlukan itu betul-betul disiapkan, tapi tidak tersusun yang namanya action plan atau rencana aksi dengan baik, maka yang terjadi adalah false start. Kegagalan dalam memulai. Ya. Karena yang terbayang atau tergambar hanyalah gambaran besarnya aja, tujuan akhirnya aja, tapi nggak tahu langkah-langkah menuju ke sana tuh mau ngapain. Maka yang terjadi adalah kegagalan dalam memulai. Nah, ini merupakan 5 hal atau 5 komponen yang menurut Dr. Mel Lipit itu dibutuhkan dalam kita untuk mengelola yang namanya perubahan. Dan sekali lagi, ini hanya merupakan salah satu contoh model cara untuk bisa melakukan yang namanya mengelola perubahan yang terjadi, karena sekali lagi perubahan itu memang sesuatu yang datangnya tidak dapat kita duga dan tidak dapat kita sangka, ya. Walaupun bisa juga dalam kondisi yang berbeda kita mendapatkan sebuah amanah, mendapatkan sebuah kepercayaan dalam tanda kutip menjadi agen perubahan, bisa juga kita menggunakan cara-cara seperti ini atau cara-cara yang lainnya. Terima kasih rekan-rekan semua. Selamat bertemu dan sukses selalu untuk Anda semuanya.